suku Dayak Iban tuh mulai beraktivitas menenun, kita itu nggak tahu sama sekali. Sebab itu udah tradisi dari dulu. Sebelum kita mengenal kain yang dibuat dari pabrik, memang suku Dayak Iban tuh pakai dari kapas, dari kulit kayu. Udah tuh mereka serat-seratnya tuh dijadikan tenun. Jadi kita tahu semenjak suku Iban ada, tenun itu udah ada. Kalau untuk yang terkenal kita lebih ke Sidan ya. Nah di situ juga kita lebih berbeda ke proses pewarnaan. Jadi untuk pewarnaan sendiri kita tidak menggunakan takaran. Itu kita benar-benar memakai resep dan feeling yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita dan para pendahulu kita. Kalau asal mula Dusun Menos Sadap ini bisa dinamakan Dusun Sadap. Itu dulu kakek moyang kita pergi berburu dan ketemu dengan seorang yang bernamanya Beketan, suku Dayak Beketan. Jadi mereka tuh sama berburu dan ketemulah di puncak sungai Ulu Sadap. Jadi mereka saling ketemu sana, mereka saling kenal mengenal sama satu sama lain. Dan mereka tuh minum sesuatu, haus minum air. Dia tanya sama seorang Iban tuh, sama kakek kita tuh, ini air apa San katanya. Air ini sedap betul, ini air sadap. Jadi keberadaan Dusun Sadap itu berasal dari itulah namanya Dusun Sadap. Karena dia sudah sudah konsumsi upak lalis, langsung minum air itu sedap. Sebenarnya namanya Dusun Sadap itu bukan sadap, sedap ceritanya. Perkenalkan, saya Margareta Mala. Di Dusun Sadap saya akrab disapa Mala. Saya berumur 28 tahun. Di sini saya sebagai pegiat tenun sekaligus penggerak kelompok tenun di Dusun Sadap. Sekarang kita sedang berada di kebun pewarna alam. Di sini ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa menghasilkan pewarnaan. Jadi ada seperti yang sedang saya petik ini adalah bahasa Ibannya renggat akar. Nah, tumbuhan ini bisa menghasilkan warna biru untuk benang yang akan kita tenun. Kita lanjut ke tumbuhan berikutnya. Nih. Itu punya aku yang masih sangat sedikit. Nih toh. Ya, mayo baru meh. Tuh. Ini sih udah ada nyangkut. Wow, kalian sehat ya. Sehat tidak? Ya ini. Kalau ini bahasa lokal di Dayak Iban namanya kerbay. Nah, kerbay ini bisa menghasilkan warna merah kecoklatan, merah tua, merah marron, itu tergantung dari racikan si penenun yang akan mewarnai benang.
lebih ke pewarnaan karena di tempat-tempat lain mungkin masih menggunakan pewarnaan kimia seperti Wantex atau benang yang sudah diwarnai dari toko itu sintetis. Berbeda dengan tenun yang ada di Dusun Sadap. Kami mewarnai sendiri menggunakan warna alam. Tapi itu masih menjadi harapan saya ke depan, di mana saya akan mengampanyekan kepada teman-teman IBAN yang lain supaya kembali ke pewarnaan alam yang sudah diajarkan oleh nenek moyang itu tanpa terkecuali. Jadi di situ nanti kita bukan hanya bercerita tentang tenun, jadi kita akan bisa menggali kembali tentang budaya tanaman kita yang pernah ada. Gitu. Jadi mungkin itu masih menjadi PR buat saya, tapi saya akan lakukan untuk ke depan. Kecintaan saya terhadap kain tenun di mana setelah saya bisa mengenal apa itu tenun, otomatis saya akan berniat untuk ingin melakukan. Nah di situ saya mulai mengikuti berbagai macam proses di mana semua ibu-ibu sedang berkumpul untuk melakukan pembuatan kain. Saya seperti meneliti sendiri apa itu tenun, dan saya mulai memupuk niat dan hobi saya tadi. Dan dengan cara perlahan saya bisa mengikuti setiap proses yang mereka lakukan, khususnya di rumah Batang. Selain dari motif itu nanti akan aman digunakan untuk customer dan yang akan membeli kain, khususnya kepada teman-teman wastra, tentu saja mereka membeli untuk dijadikan berbagai macam fashion ya di luar sana, itu di kota. Nah, jadi kita mengangkat motif-motif yang aman untuk mereka itu kita ambil dari anyaman tikar. Jadi kalau untuk sidan, semua motif itu bebas untuk digunakan. Nah, jadi kenapa kita memilih sidan yang akan kita ekspor? Karena si sidan juga karena bisa dikerjakan oleh penenun pemula. Jadi karena berbicara tentang berkelanjutan, tentu saja kita akan melibatkan para generasi. Nah, jadi untuk menenun sidan sendiri itu bisa ditenun oleh penenun pemula. Di suku IBAN kita punya 4 jenis tenun, itu yang saya tahu. Itu ada tenun kebat, tenun yang wajib dimiliki oleh suku Dayak IBAN karena mulai dari proses kelahiran sampai meninggal kita wajib menggunakan kain tenun tersebut. Nah, di kain tenun itu juga memiliki berbagai macam motif, itu motif sakral dan tidak boleh ditenun oleh penenun pemula, dan dia juga punya ritual sebelum melakukan proses pewarnaan hingga ke menenun. Dan kita juga punya tenun sungkit, itu tenun sungkit lebih ke busana untuk kita gunakan seperti berpesta, syukuran, seperti karena dia memiliki corak ramalan. Nah, kalau untuk yang pile juga sama, itu lebih ke penggunaan pesta. Kalau yang untuk sidan itu tenun
tradisi. Nah, jadi kalau untuk tenun sidan sendiri kita angkat dari anyaman tikar. Anyaman tikar Beban yang wajib juga dimiliki oleh setiap suku Dayak Iban. Kami Iban tuh memang nanti pandai itu memang bisa mimpi. Tapi nanti kita bisa mimpi, semua tanya temu ketemu magang. Memang riasal nenek moyang kami sebab sikit kenyak tu cok. Atai ne tuai cok tuai mah nak boleh berjalan tuai. Ya mada, dek kini tarik cok, yang aku tadi jalan mek buat turai. Nama dek mai pengaruh mamayahnya, pengaruh orang mayah kepada pengaruh dek pun pengaruh orang mayah mak dah baik dek. Nama ketakut kedek ku yang anakku alam mimpi. Takut mereka aku tu agak biak ban mua kau utai aku takut aku tanya nak temu aku takut aku tanya nganggu tubuh aku dalam cerita aku nya dek kan nanang takut agak dia kerja dia tu jadi mendak benarnya dia dek umur udah lebih tua lah dia dah cukup umur lah dek ngagak utai lah dek mendak benarnya dek dah nemu agak benarnya aku ya hari dia tu untuk kelam dek pasti nemu agak benarnya dek sikit pandai pas metai kagak dek temu dek magang dek nak belajar orang asal dek mendak dek kan sikit pandai dalam mimpi aku aja. Di tahun 2020 kemarin kakak mengikuti award Kehati itu dari Yayasan Keanekaragaman Hayati. Puji Tuhan dari 60 peserta kakak bisa masuk juara 1 itu di kategori tunas Kehati. Tanpa keterlibatan mereka mungkin semua akan bisa punah di 10-20 tahun yang akan datang. Jadi saya akan menaruh sebagian besar niat tujuan saya kepada generasi muda di mana suatu saat nanti tenun ini tidak akan ketinggalan oleh perkembangan zaman. Jadi saya mau tenun tetap lestari, begitu juga tetap dikenal oleh banyak orang. Di mana Iban juga punya salah satu tradisi yang harus dilestarikan, itu melalui kain tenun. Harapan saya bukan hanya di Dusun Benua Sadap atau di Desa Benua Sadap. Pokoknya suku Dayak Iban, tenun ini jangan ditinggalkan. Di mana-mana tenun ini nanti tetap ada yang pembeli, sekarang maupun sebelumnya tetap ada yang beli. Tetapi kita sebagai suku Dayak Iban, pokoknya tenun ini dan tradisi kita jangan ditinggalkan sama sekali. Apalagi zaman sekarang udah ada pembeli dan udah ada pasar. Kalau soal ekonomi di Dusun Benua Sadap ini sangat membantu keluarga sama sekali. Penenun sekarang tuh udah agak enak lah, nak mau pergi kemana-mana mereka udah di rumah aja, nenun aja udah dapat duit.